Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, saya sendiri, Abdul Matin Asidik. Yang kedua, Awani Sahyamana Putri. Yang ketiga, Asti Jupitasari. Yang keempat, Suci Nopianti. Dan yang kelima ada Sarip Mutakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Jupitasari dengan NPM 212171028. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian hukum. Kelsen mengemukakan, hukum adalah suatu tata yang bersifat memaksa, suatu tata sosial yang berusaha menimbulkan perilaku para individu sesuai dengan yang diharapkan melalui pengundang-undangan tindakan paksaan. Adapun pengertian hukum menurut para ahli, yang pertama dari Plato. Hukum adalah peraturan yang tersusun secara sistematis membentuk sebuah sistem yang mengikat masyarakat. Yang kedua dari Aristoteles, yaitu menegaskan bahwa hukum juga mengikat hakim dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga dari Augustine, yaitu hukum adalah alat pembimbing yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. Dan yang keempat dari Cicero, yaitu hukum sebagai hasil pemikiran atau akal yang tinggi yang bertugas mengatur tentang hal yang baik dan yang buruk. Sifat-sifat hukum. Yang pertama, hukum bersifat mengatur. Hukum sebagai peraturan dalam bentuk larangan maupun perintah berfungsi mengatur berbagai sikap manusia dalam berbagai kehidupan. Yang kedua, hukum bersifat memaksa. Adanya sanksi bagi pelanggar aturan-aturan dalam pergaulan hidup membuktikan bahwa hukum bersifat memaksa. Yang ketiga, hukum bersifat melindungi. Hukum diciptakan untuk melindungi hak setiap orang dan menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan hukum. Sujana Sukanto mengemukakan bahwa norma atau kaidah hukum bertujuan mencapai kedamaian dalam hidup bersama. Kedamaian itu dapat tercapai dengan keharmonisan antara ketertiban dan kedamaian. Tujuan hukum yaitu suasana yang kondusif di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketertiban merupakan sebuah jaminan keterikatan dan sikap disiplin. Untuk itu, ketertiban dan keamanan merupakan pencerminan dari konsep kebebasan sehingga dalam kehidupan bersama kedua nilai tersebut berpasangan dan selalu harus diserasikan supaya tidak mengganggu masyarakat maupun pribadi-pribadi yang menjadi bagiannya. Teori dalam hukum. Manusia adalah makhluk sosial atau John Politikon. Pada dasarnya manusia dilahirkan untuk hidup bermasyarakat dengan manusia lainnya. Teori hukum merupakan pengetahuan mengenai hukum yang berlaku. Teori hukum berkembang dari sejak zaman Yunani dan Romawi. Para pemikir pada saat itu sudah berinovasi dalam berbagai pemikiran tentang hukum sampai kepada dasarnya filosofinya. Ada 4 teori hukum yang menjadi dasar pengembangan hukum, antara lain teori Yunani dan Romawi klasik. Menurut teori ini, sebelum abad ke-6 sebelum Masehi, hukum sebagai sebuah kekuatan atau power yang berisi strategi untuk mendapat bertahan hidup. Setelah itu, hukum dijadikan petunjuk hidup di dunia dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, keamanan, dan menciptakan kesejahteraan. Beberapa teori hukum Yunani dan Romawi klasik. Pertama, teori Socrates. Menurut Socrates, hukum adalah konsep yang mengedepankan kebaikan dan keadilan bagi masyarakat. Yang kedua, teori Plato. Menurut Plato, hukum dapat dihubungkan dengan kebijaksanaan. Ketiga, teori Aristoteles. Menurut Aristoteles, keberadaan hukum berhubungan dengan perasaan sosial etis manusia. Yang keempat, teori Epicurus. Menurut teori ini, hukum berperan sebagai pengelola kepentingan antar individu demi tercapainya perdamaian. B. Teori hukum alam. Menurut teori ini ada 2 jenis hukum yang akan berlaku, yaitu hukum yang ditetapkan oleh penguasa dan hukum yang lahir tanpa pengaruh pengembangan manusia.
C. Positivisme dan utilitarianisme. Menurut teori ini, hukum adalah perintah yang harus dilakukan. Menurut H.L.A. Hart 1907, seorang pengikut positivisme diajukan berbagai arti dari positivisme. Yang pertama, hukum adalah perintah. Yang kedua, analisis terhadap konsep-konsep hukum adalah usaha yang berharga untuk dilakukan. Yang ketiga, keputusan-keputusan dapat diedukasikan secara logis dan peraturan-peraturan yang sudah ada terlebih dahulu tanpa perlu menunjukkan kepada tujuan sosial kebijaksanaan moral. Penghukuman atau judgment secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian atau pengujian. Yang kelima, hukum sebagai ditetapkan positum harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan yang diinginkan. Teori hukum murni. Menurut teori ini, hukum bebas dari naluri, kekerasan, keinginan-keinginan dan sebagainya. Penyisipan ilmu politik, sosiologi, sejarah, dan perbicaraan tentang etika tidak dapat dilakukan dalam sebuah hukum. 5. Penggolongan hukum. Hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur antara hubungan antar individu saat diperlukan, atau dengan kata lain, hukum publik adalah hukum yang mengatur antara hubungan negara dan warga negaranya. Contoh dari hukum publik ini adalah hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum internasional. Dan yang kedua ada hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan berintikan kepentingan perorangan atau kepentingan individu, seperti hukum sipil, hukum perdata, dan hukum dagang. Macam-macam pembagian hukum. Di negara Indonesia terdapat 8 macam pembagian hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. Hukum menurut sumbernya. Yang pertama itu undang-undang, yaitu hukum yang berasal dari peraturan perundangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden. Kedua, kebiasaan atau hukum adat merupakan perbuatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara berulang-ulang. Ketiga, traktat atau perjanjian, yaitu hukum yang bersumber dari perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dalam bentuk tertentu. Keempat, jurisprudensi, yaitu keputusan pengadilan terdahulu yang sudah inkrah dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan atau memutuskan perkara yang sama. Kelima, doktrin, yaitu pendapat para ahli dalam memberikan pandangan terhadap hukum. Hukum menurut bentuknya. Yang pertama, hukum tertulis merupakan seluruh peraturan perundangan tertulis secara resmi dalam bentuk peraturan negara. Kedua, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang lahir, tumbuh, dan dipelihara dalam masyarakat tertentu dan tidak dibentuk sesuai prosedur formal, namun ditaati oleh anggota masyarakat seperti hukum kebiasaan atau hukum adat. Hukum menurut tempat berlakunya. Pertama, hukum nasional, yaitu hukum yang dibuat dan berlaku dalam suatu negara untuk mengatur urusan negara dan mengatur penduduk yang berdomisili di negara tersebut. Kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara satu dengan yang lainnya dalam dunia internasional. Ketiga, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain. Keempat, hukum lokal, yaitu hukum yang berlaku pada wilayah tertentu dalam suatu negara, seperti hukum adat suku Bali. Hukum menurut waktu berlakunya. Pertama, ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku saat ini
pada masyarakat tertentu dalam daerah tertentu. Kedua, yaitu hukum ius constituendum, yaitu hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang. Hukum menurut cara mempertahankannya. Pertama, hukum material, yaitu peraturan yang berwujud perintah dan larangan, seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Kedua, hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana caranya hakim memberikan putusan, seperti hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Hukum menurut sifatnya. Pertama, hukum yang memaksa, yaitu hukum yang tidak dapat dikesampingkan, sehingga dalam pelaksanaannya harus ditaati oleh setiap manusia. Contohnya, hukum pidana. Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam bentuk perjanjian. Contohnya, perjanjian jual beli. Hukum menurut wujudnya. Pertama, hukum objektif, yaitu hukum yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Kedua, hukum subjektif, yaitu hukum yang berlaku untuk dua orang atau lebih serta menimbulkan hak dan kewajiban. Hukum menurut isinya. Pertama, hukum privat atau hukum sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan menitik beratkan pada kepentingan-kepentingan perseorangan seperti perjanjian jual beli tanah atau kendaraan. Kedua, hukum publik atau hukum negara, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan atau warga negara dengan pemerintah, seperti hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum internasional. Aliran-aliran hukum. Yang pertama, aliran legisme. Aliran ini menganggap bahwa sesuatu dikatakan sebagai hukum apabila terdapat dalam undang-undang. Yang kedua, aliran freie Rechtler. Aliran ini beranggapan bahwa hakim sebagai pencipta hukum memiliki kebebasan melakukan segala hal yang tidak diatur di dalam undang-undang. Yang ketiga ada aliran Respending. Aliran ini menganggap bahwa keterikatan hakim dalam undang-undang tidak seketat asumsi aliran legisme, karena hakim mempunyai kebebasan. Kebebasan hakim ini tidak seperti aliran freie Rechtler. Hakim dalam pelaksanaan tugas memiliki kebebasan yang terbatas dan terikat.